Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i saqatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian. Di mana kesempatan pagi hari ini di hari Selasa kita kembali berjumpa yang sebenarnya adalah kajian rutin Selasa pekan kedua, namun diundur untuk kami pada tanggal hari ini. Mungkin kita mendapatkan keberkahan dari keberadaan kita berada dalam majelis ilmu ini. Allah memberikan kebaikan yang banyak, memberikan kita taufik dan hidayah juga untuk bisa menerima setiap ilmu-ilmu yang ada, ilmu yang ada dari sumber yang jadi rujukan utama kita, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin semakin menenangkan kita dalam menjalani kehidupan, terutama khusus saat ini kita membahas tentang masalah rumah tangga. Setelah sebelumnya kita mengkaji yang terakhir apa ibu-ibu? Bulan lalu apa yang dikaji? Bulan lalu? Jimat-jimat, iya kan? Tentang masalah kesyirikan yang sebelumnya kita bahas. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, sekarang ini kita bahas tentang masalah rumah tangga. Tadi seperti disebutkan, kita akan singgung tentang permasalahan keluarga. Namun kami perhalus temanya lagi biar tidak terlalu sangar pembahasannya. Karena kalau saya bahas tentang masalah selingkuh terlalu rumit sekali ini. Ini pembahasan yang terlalu panjang lebar nanti kita bahas. Namun kali ini yang kita bahas adalah karena ini ibu-ibu yang hadir, maka kita akan lihat bagaimanakah kiat-kiat yang bisa ibu-ibu lakukan agar dalam menjalani rumah tangga tidak terlalu banyak masalah di dalam rumah. Ini sebenarnya kembali ke satu masalah saja. Ini tentang masalah kewajiban masing-masing pasangan di dalam rumah yang perlu diperhatikan baik-baik. Suami memperhatikan kewajibannya, kemudian istri juga memperhatikan kewajibannya. Kalau ini semuanya dijalankan dengan baik, suami tidak banyak menuntut haknya, istri juga demikian, dan masing-masing menjalankan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan, maka insya Allah dalam masalah rumah tangga itu akan kita dapati ketentraman seperti yang kita idam-idamkan, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu artinya penuh ketenangan, mawaddah itu penuh kasih sayang dan penuh rahmat di dalamnya. Jadi saya tidak terlalu banyak nanti menyinggung masalah perselingkuhan yang terjadi. Kalau mau kaji langsung, saya punya kajian khusus tentang masalah ini, tapi pembahasannya adalah pembahasan tafsir. Ya, pembahasan tafsir dan berbagai macam masalah nanti disinggung dalam tafsir ini, yaitu bisa dikaji dari tafsir surat An-Nur. Ibu-ibu bagi yang terbiasa lihat internet bisa lihat di YouTube. Saya punya kajian itu. Kajiannya itu rutin di Wonosari setiap Sabtu Kliwon dan Sabtu Legi dengan ibu-ibu muslimah yang ada di sana. Ya, jadi bisa kaji lebih mendalam di situ dari tafsir surat An-Nur. Adapun kali ini kita akan menyinggung tentang masalah kewajiban-kewajiban sebagai istri. Nanti saya akan singgung tentang masalah-masalah ya, kenapa sampai kewajiban ini kok tidak dijalankan, apa efek-efeknya. Nanti kita akan lihat. Ada 2 buletin yang ibu-ibu pegang ya. Ada 2 ya, 2 lembar ya. Baik. Yang pertama itu agar suami tidak pindah ke lain hati. Yang kedua apa? Perselingkuhan zaman now. Mau dibahas yang mana?
Hah? Mau dibahas yang mana? Ini masalah ibu-ibu semua ini. Hah? Saya bahas dulu, coba lihat singkat dulu. Saya sebutkan singkat yang tentang masalah perselingkuhan zaman now dulu. Ini saya ringkas saja, nanti intinya pada buletin agar suami tidak pindah ke lain hati. Tentang masalah perselingkuhan ini, kita perlu ketahui sebab-sebabnya dulu. Dari sebab-sebab ini kita akan pecahkan masalahnya. Ya, kita akan pecahkan masalahnya. Ini sengaja saya sebutkan 10 poin ini. Saya melakukan jajak pendapat di media sosial. Saya sebutkan, tolong sebutkan masalah perselingkuhan ini sebabnya karena apa saja. Nah, dari banyak komentar yang ada, saya ringkas di sini. Saya sebutkan 10 poin penting di sini yang biasanya jadi masalah. Coba lihat. Sebab perselingkuhan. 1. Istri tidak menjaga diri, yaitu ketika keluar rumah. Lebih-lebih kalau memilih kerja di kantoran. Beberapa kasus selingkuh itu ada yang terjadi dengan atasan. Ada atau tidak, Bu? Ada. Ada juga dengan rekan kerja. Dengan rekan kerja pernah dengar seperti itu? Ada juga. Saya nggak mau bilang banyak, ada saja. Kalau bilang banyak nanti dikira semua yang kerja seperti itu. Mungkin sebabnya karena sering bertemu, akhirnya fall in love. Ya, karena sering ketemu. Dan ingat, kalau sering ketemu, interaksi itu akan lebih banyak. Interaksi lebih banyak, kecenderungan itu lebih besar. Sehingga kalau ibu-ibu pelajari, coba nanti perhatikan, ambil hikmah-hikmah penting dalam syariat kita sajalah. Kenapa syariat ini kok seperti ini, kok dilarang, kok seperti ini dilarang? Sebabnya diantaranya, ya, contoh saja misalnya dalam sholat berjamaah. Kalau di masa Nabi SAW, beliau itu pernah sholat subuh, kebiasaannya yang keluar dari masjid duluan itu adalah ibu-ibu. Tidak dibuat barengan dengan laki-laki, tidak dibuat barengan dengan bapak-bapak. Apa alasannya? Aisyah mengatakan alasannya adalah biar tidak bersinggungan, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Simpel sekali, sederhana sekali loh. Kita kok baru tahu seperti ini. Oh, ternyata ini. Kenapa sampai perempuan kok disuruh keluar duluan, laki-laki itu belakangan? Nabi SAW katakan laki-laki suruh diam dulu, biar ibu-ibu yang keluar lebih dahulu. Ya, sampai seperti itu diatur. Contoh lagi dalam masalah sholat berjamaah, bikin soft. Laki-laki tempatnya di mana? Depan kan? Ya. Ibu-ibu tempatnya di mana? Belakang. Nabi SAW katakan soft laki-laki yang paling depan yang paling bagus. Khairu sufufir rijal awwaluha. Saf yang paling bagus untuk laki-laki adalah yang paling depan. Ini di Masjid Kampus UGM ini paling depan ini. Yang paling jelek paling belakang. Sebaliknya bagi perempuan, khairu sufufin nisa akhiruha. So perempuan yang paling baik itu yang paling belakang. Sedangkan yang paling baik paling belakang. Yang paling jelek yang paling depan. Berarti antara laki-laki yang paling belakang dengan perempuan yang paling depan makin dekat, berarti punya masalah. Ya, berarti punya masalah. Kecenderungannya untuk bertemu, ya, atau bersinggungan makin dekat. Sehingga seperti itu sampai dilarang. Ya, bukan sampai dilarang, maksudnya dikatakan paling jelek safnya yang paling belakang, dan itu untuk perempuan yang paling depan seperti tadi. Artinya makin dekat itu kecenderungan makin punya masalah. Maka sering ketemu dengan kasus-kasus ya tentang masalah di kantoran seperti itu. Yang kedua, suami merasa kurang puas dengan pelayanan istri di rumah. Nggak tahu dari sisi apanya seperti itu. Yang jelas ada yang merasa seperti itu. Nanti kita akan lihat akan ketahuan dari kewajiban-kewajiban istri nanti yang akan kami sebutkan. Yang ketiga, ingin mendapatkan kesenangan sementara dan sesaat, tak mau berpikir panjang. Saya contohkan. Ini malam ini saja saya baru dapat SMS dan buat saya agak sedikit marah. Karena dia tanya berulang kali. Saya bilang itu nikahnya tidak sah. Ini ada masalah istri yang kedua. Ya, istri yang kedua dinikahi oleh seorang laki-laki.
Terus nikahnya yang menikahkan itu adalah Pak Takmir masjid. Alasannya karena orang tua dari perempuan ini, dari istrinya yang kedua ini tidak ridho pada pernikahan ini. Saya jawab gampang, tidak sah Pak. Nikahnya nikah siri, bukan nikah secara aturan agama, bukan nikah secara KUA. Kalau nikah secara KUA, jelas bapaknya nggak hadir, padahal bapaknya masih hidup, nikah nggak akan ditandatangani oleh KUA. Ini jelas. Maka dia ambil jalan nikah siri kemudian dengan takmir masjid. Saya jawabnya berulang kali, saya bilang nggak sah Bu. Terus ceritakan ulang lagi, Bu, saya nggak bisa jawab ulang kali ini. Saya bilang nggak sah. Karena bapaknya ada, walaupun dia bilang bapaknya itu nggak sholat, saya nggak ambil peduli bapaknya mau sholat atau tidak. Pokoknya bapaknya walinya ada. Kalau ini dijalankan di KUA, KUA pasti akan tanya, mana wali nikahnya? Ya, mana wali nikahnya? Maka berulang kali saya jawab, nikah nggak sah. Coba lihat apa sebabnya laki-laki ini kok sampai nekat seperti itu. Bisa jadi karena ingin dapat kesenangan sementara tadi. Ya, ini tidak bisa macam-macam. Dan saya dari dulu paling tidak setuju dengan nikah siri. Ya, saya sepakat dengan KUA. Saya dari dulu kalau ditanya nikah siri boleh enggak, walaupun secara hukum itu, secara sah tetap sah, namun saya katakan tidak boleh. Efeknya itu banyak sekali. Di antara efeknya saya bilang ini tadi, Bu, itulah risikonya nikah siri. Kenapa walinya nggak ada di situ? Padahal Nabi SAW katakan, la nikaha illa biwali. Tidak boleh nikah kecuali ada seorang wali di situ. Wali ini penting. Gampangannya gini, saya jadi bapak, saya punya putri, saya nggak mungkin biarkan putri saya diambil orang lain. Bapak nggak akan pernah terima seperti itu. Jadi seorang bapak nggak akan pernah terima. Sehingga memang dalam ajaran agama kita, bapak itu jadi walinya yang nanti harus izinkan anaknya itu menikah. Nanti kalau bapaknya nggak mau, KUA punya aturan. Ya, KUA punya aturan. KUA nanti punya aturan ini, bapaknya nggak mau nikahkan, baik. Kalau begitu nanti ada proses persidangan nanti. Proses persidangan yang dibuat. Nanti silakan tanya masalah-masalah ini itu di KUA itu sudah punya jalur. Oh, bapaknya nggak mau nikahkan, baik. Ada proses persidangan untuk nanti nunjuk siapa yang jadi wali. Itu ada. Dan di negara kita ini sudah diatur. Kemudian lihat lagi lingkungan masyarakat yang mendukung perselingkuhan, termasuk juga lingkungan kerja, karena sudah jadi biasa. Di ujung sana selingkuh, merembet lagi nanti besoknya lagi di ujung sini juga sama. Teman kantor juga demikian, di lingkungan kerjanya. Oh, laki-laki ini selingkuh, yang lainnya juga nanti seperti itu juga, punya efek juga pada yang lainnya. Itulah makanya akibat tinggal atau berada di lingkungan yang jelek. Sama dengan ibu-ibu ini, punya perkumpulan lah. Coba kalau satu punya masalah dan dia anggap enjoy saja seperti itu, nanti yang lainnya juga akan ikut ketularan. Ya, itu efeknya lingkungan yang jelek. Makanya lingkungan yang baik itu butuh dibentuk. Sampai-sampai Nabi SAW itu mengatakan, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ila may yukhalil. Seseorang itu, termasuk ibu-ibu itu, tergantung dari teman dekatnya siapa. Maka lihat siapa yang jadi teman dekatmu. Contoh sederhana, kalau temannya itu, misalnya awal-awalnya ini, ibu-ibu itu biasanya anteng saja, diam saja, samping kanan kiri itu ngobrol terus. Kira-kira yang biasanya anteng ini bisa ikut ngobrol terus nggak? Bisa nggak? Nah, yang itu cerewet sekali ya. Ini yang tadi anteng tadi itu bisa ikut cerewet nggak? Bisa. Yang itu senang membicarakan orang, aib-aib diungkit terus. Yang ini kira-kira bisa ikut tertular nggak? Bisa. Itu dari masalah lingkungan saja. Itu efeknya seperti itu. Ya, kita di masyarakat mau hidup suatu kelompok sama seperti itu. Kita akan terpengaruh dengan teman dekat kita itu siapa. Maka ibu-ibu akan terpengaruh dengan teman dekat ibu-ibu seperti apa. Mau dari gaya hidup, mau dari pergaulan, mau dari cara bicara, bisa terpengaruh dari teman dekatnya. Sama juga dengan anak juga seperti itu. Ibu-ibu punya anak-anak, faktor terbesar anak itu nakal biasanya dari teman. Ya. Faktor terbesar anak itu nakal, dia dolanan motor, sering ngebut-ngebutan, ya.
Itu biasanya dari teman dekatnya saja. Sampai dia itu bisa merokok, sampai bisa minum minuman keras, itu rata-rata dari teman. Gak ada dari yang lainnya. Orang tuanya itu alim, ibunya juga alim, si ikut pengajian, anak nakal. Coba lihat lingkungannya itu bagaimana. Pengaruhnya seperti itu. Terus yang kelima, ingin sekedar menghambur-hamburkan uang. Suaminya kaya, uangnya untuk apa? Apalagi sering keluar kota, punya kesempatan besar, punya peluang besar. Ya. Dia menghambur-hamburkan uang dengan berfoya-foya, melampiaskan syahwat dengan mencari teman selingkuhan. Jadi uang juga jadi faktor juga di sini. Namun nanti bisa mengatasi ini ada. Kemudian yang keenam, bergaul bebas dengan lawan jenis di dunia nyata maupun di dunia maya. Sekarang efeknya di media sosial seperti itu. Ya, maka perlu jaga nanti ya pergaulan di media sosial. Saya akan sebutkan di sini gimana ibu-ibu nanti bisa menjaga diri. Termasuk juga lewat handphone tanpa sepengetahuan pasangan. Contoh di sini, ya ada yang cerita ke saya, Ustadz, saya kok dapat pesan seperti ini dari laki-laki lain. Ini dia teman dekat dari suami saya. Bukan teman dekat, anak buah dari suami saya. Suaminya atasan, anak buah itu yang kemudian tegur istrinya ini. Saya jawab, Bu, suruh laki-laki itu hubungi suami ibu. Gak boleh ibu balas. Dia punya apa ini, tanya-tanya kabar, bagaimana kabarnya dia. Ya, sampai masalah urusan mandi, sampai masalah urusan ini tanyakan juga. Untuk apa jawab? Suruh laki-laki ini tanya pada suaminya langsung. Masih ada suami, untuk apa ditanya-tanya tentang keadaan istri? Istri orang untuk apa ditanya-tanyakan keadaan? Ya, tanya pada suaminya langsung. Terus juga karena nomor 7, CLBK, cinta lama bersemi kembali. Akhirnya buyarlah rumah tangga keluarga. Mantan-mantannya dulu, masa lalunya terungkit lagi. Ya, kembali lagi tadi di media sosial, dapati lagi mantannya dulu. Ya, mantannya dia, terus balas lagi. Diterima, dikonfirm lagi pertemanannya tadi, sudah jadi pertemanan. Sedikit ada status di like, wah ini kayaknya ini mantan saya ini perhatian sekali ya, suami saya nggak like seperti ini. Ulang lagi nanti seperti itu, berulang kali kasih perhatian, sudah lagi muncul CLBK, bersemilah cinta lagi di situ. Ya, akhirnya janjian, ngedate bareng dan seterusnya. Kemudian yang ke-8, kurang menundukkan pandangan. Ini efeknya laki-laki. Laki-laki punya efek masalah, punya masalah itu cuma pada mata. Mata nggak bisa dijaga. Kalau ibu-ibu pada apa? Mulut nggak bisa dijaga. Laki-laki itu pada mata saja. Maka nanti kita akan lihat solusinya di sini bagi ibu-ibu untuk mengatasi suami seperti itu. Yang ke-9, berpenampilan menor dan menggoda saat keluar rumah. Nanti kita akan lihat di sini juga pembahasannya. Yang ke-10, memenangkan hawa nafsu dari akal sehat. Asalnya kita itu punya hawa nafsu dan akal juga ada. Ketika salah satu dimenangkan, maka nanti sifat jelek yang muncul. Kalau hawa nafsu dimenangkan, akal sehat dikalahkan, sudah nafsunya muncul nafsu binatang. Hawa nafsu dimenangkan, akal sehat ditinggalkan, yang ada nafsu binatang yang muncul. Beda lagi nanti ketika akal itu diunggulkan. Sehingga ini harus diimbangkan antara hawa nafsu dan akal sehat ketika itu. Nah, selanjutnya lihat ada pembahasan itu ada berapa poin? Ada 4 poin. Istri terlebih dahulu memperbaiki diri. Saya nggak mau terlalu banyak bahas yang orang lain dulu lah. Kita koreksi diri masing-masing. Ini saya itu kalau pingin untuk masalah ini rampung ibu-ibu, suami juga ikut hadir di sini. Biar istrinya itu kena, suaminya juga kena. Nanti saya kayak nggak imbang nanti di sini. Namun saya akan berusaha buat berimbang. Tolong ibu-ibu nanti nggak bully saya nantinya ini. Dikira saya cuma jatuhkan ibu-ibu saja, enggak di sini. Ini karena masalahnya kajian ibu-ibu. Saya ingin perbaiki yang keadaan yang ada dulu di sini. Lihat, istri memperbaiki diri. 1, sekarang aurat diperhatikan, dijaga baik-baik. Jangan memperhatikan aurat cuma mau datang ngaji saja. Jangan memperhatikan aurat nanti cuma acara-acara resmi saja.
Mau jagong, mau datang manten saja, mau nyumbang itu baru nanti perhatikan aurat. Di luar itu enggak. Ya. Aurat ini kapanpun ibu-ibu ketika berada di depan laki-laki asing punya kewajiban untuk jaga aurat. Ayatnya saya sudah sebutkan di sini, Al-Ahzab 59. Dalam masalah pakaian saya sudah pernah singgung juga, punya aturan-aturan lagi, tidak tipis, tidak terlalu ketat. Ya, ini poin penting ini, tidak tipis, tidak terlalu ketat, tidak menimbulkan godaan bagi laki-laki. Lalu perhatikan yang kedua, istri menjaga kehormatan diri dan tidak tebar pesona. Jaga kehormatan diri, berarti kalau jaga kehormatan diri, tidak boleh di rumah itu sembarangan masukkan orang. Ada hadis yang saya sebutkan, wanita atau istri tidak boleh memasukkan laki-laki lain tanpa izin, walaupun ini misalnya keluarganya. Ya, walaupun ini misalnya keluarga, tanya dulu pada suaminya dulu, harus minta izin terlebih dahulu. Ini simpel sederhana sekali. Contoh ini yang biasanya sering terjadi, ini kadang dengan ipar, dan ibu-ibu tidak mengetahui aturan dengan ipar sendiri. Saya tanya, ipar itu mahram atau bukan? Mahram namun muakkad. Muakkad itu maksudnya mahram sementara. Mahram itu ada dua macam. Biasa ibu-ibu sebut dengan muhrim ya. Sebutan yang tepat itu mahram. Mahram itu ada dua macam. Mahram muabbad selamanya, abadan selamanya. Dan yang kedua mahram muakkad sementara waktu. Contoh kalau ibu dengan ipar, adiknya suami, ya adiknya suami, itu cuma sementara. Suami kalau meninggal dunia, adiknya ini nikahin ibu lagi, boleh. Itu namanya mahram sementara. Ya. Karena mungkin dia kasihan dengan iparnya ini ketika ditinggal mati suaminya, ya, dia nikahi lagi, boleh. Itu mahram muakkad, mahram yang sifatnya apa? Sementara. Sehingga aturan dengan dia tidak seperti aturan dengan mahram yang muabbad tadi. Nggak boleh sembarangan masuk ke rumah dia. Beberapa kasus perselingkuhan itu ada yang terjadi cuma dengan ipar sendiri. Pernah dengar nggak Bu? Ada dengan ipar sendiri loh ini. Makanya sampai dijaga seperti itu, dan Nabi SAW mengatakan alhamu al-maut, ipar itu bahaya. Sampai Nabi SAW istilahkan dengan kematian. Maksudnya bahaya sekali. Bahaya dari sisi kalau bergaulnya itu lebih akan membuat masalah dalam rumah. Kemudian di sini tidak banyak tebar pesona. Contoh di sini, ya saya sebutkan. Nabi SAW itu katakan, apabila seorang wanita memakai wewangian lalu keluar menjumpai orang-orang hingga baunya itu tercium, maka wanita itu Nabi SAW katakan zaniyah. Diistilahkan oleh Nabi, dicap sebagai pezina, padahal bukan pezina, namun sifatnya disebut pezina karena sama-sama menggoda. Pezina menggoda enggak? Menggoda. Pelacur itu menggoda. Maka sifatnya saja yang disifati sama. Sama seperti Nabi SAW sifatkan unta itu dengan setan. Unta itu bukan setan, namun disifati dengan setan. Karena unta itu setiap kali ada orang di situ, kalau dia sholat, unta itu akan mengganggu, memberikan was-was yang banyak. Setan juga sifatnya seperti itu. Kalau kita lagi ibadah, kita lagi sholat, setan akan menggoda-goda kita dan akan memberikan was-was yang banyak. Yang ketiga, menjaga pandangan terhadap lawan jenis. Ini sama lanjutan lagi tadi tentang tebar pesona. Contohnya di sini, sekarang itu kalau di media sosial, mungkin ibu-ibu baiknya tidak banyak terlalu majang foto di situ. Kalau saya jadi suami, saya itu sangat-sangat tidak setuju. Mendingan istri saya lihat di rumah. Tidak bagi dia untuk tebar pesona di media sosial. Banyak kasus yang terjadi cuma karena dari majang foto. Oh, tadi like-nya banyak sekali ya. Ibu-ibu sudah merasa kalau like-nya banyak itu sudah, oh berarti banyak yang senang sekali. Kalau jadi laki-laki itu harusnya punya rasa cemburu. Ini kok dia malah disukai oleh laki-laki lain.
Yang like ini bukan ibu-ibu, yang like-nya itu laki-laki semuanya. Ini bahaya sekali. Kemudian lihat yang keempat, tidak bebas bergaul dengan lawan jenis. Tidak bebas bergaul dengan lawan jenis. Perlu jaga pergaulan di sini. Termasuk juga di saat menjawab chattingan, berada di WhatsApp, berada di media sosial juga demikian. Tidak sembarangan jawab pesan dari laki-laki, ya, apalagi laki-laki yang tidak dikenal, ngajak ketemuan, ngajak ini, nggak perlu sama sekali untuk direspon semacam itu. Nah, sekarang lihat, ini bahasan kita agar suami tidak pindah ke lain hati. Ada 7 kiat nanti ibu-ibu. Ini siap diamalkan atau tidak ini nanti? Siap ibu-ibu? Kalau nggak mau siap dalam masalah ini ya sudah, saya sudah cukup dengan bahasan tadi berarti. Siap atau tidak ini ibu-ibu? Siap? Insya Allah ya. Siap. Wah, nerima saja apa nanti yang disampaikan. Ada yang mau baca? Ada ibu-ibu yang baca? Ada yang mau baca? Baik, baca. Nanti baca tanpa Arabnya juga nggak masalah. Monggo dari agar suami tidak pindah ke lain hati. Iya. Nah, kita lihat di sini agar istri tadi bisa memikat suaminya, agar suami tidak pindah ke lain hati. Satu, ini kunci utama. Saya ngurus istri dulu, artinya di sini nanti kebaikannya dari ibu-ibu dulu berarti. Istri harus serius mendalami agama. Coba baca ayat di bawahnya. Ayat di bawahnya? Enggak, baca ayatnya saja artinya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Di bawahnya lagi, kalau istri mempelajari agama dengan baik, ia akan menjadi baik. Pastinya ia akan mengarahkan suami untuk semakin takut kepada Allah hingga hatinya tidak selingkuh ke lain hati. Nah, kuncinya pada ibu-ibu di sini. Ibu makin rajin ngaji berarti punya ilmu. Kalau punya ilmu berarti punya khosyah. Khosyah itu artinya rasa takut. Kalau punya rasa takut berarti ingin juga suaminya sama, punya ilmu dan juga punya rasa takut. Kalau dua-duanya sama-sama punya rasa takut kepada Allah, sudah masalah selesai. Suami mau nekat seperti ini, istri tegur. Istri mau berbuat seperti ini juga ditegur. Karena dua-duanya itu punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan tadi dalam surat Fatir ayat ke-28, "Innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang paling takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Itu yang paling takut kepada Allah. Makin punya ilmu, rasa takutnya makin besar. Makin ilmu itu berkurang, rasa takutnya makin berkurang, maksiatnya makin banyak. Maka orang ngaji itu penting, ibu-ibu itu ngaji itu penting. Alhamdulillah kalau ibu-ibu sudah punya kesadaran kayak seperti ini, kemudian bawa ke rumah ilmunya, anak-anaknya juga nanti jadi baik. Suami juga yang mungkin dulunya itu bejat, malas sholat, malas ibadah, mudah-mudahan ibu-ibu yang nanti yang jadi pintu hidayah bagi suami nantinya. Dan terusnya di bawahnya, dan ingatlah wanita yang baik pasti mendapatkan laki-laki yang baik. Nah, lihat ayatnya artinya. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik pula. Lihat surat An-Nur ayat 26. Lihat ayatnya. Awal-awal pembahasan surat An-Nur itu membicarakan tentang masalah perselingkuhan. Lanjut cerita sampai Aisyah dituduh selingkuh. Lanjut cerita lagi sampai ayat 26 ini. Al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. Wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Wanita yang jelek itu pantasnya, cocoknya dengan laki-laki yang jelek pula. Lalu laki-laki yang jelek juga pantasnya dengan wanita yang jelek pula.
Kemudian sebaliknya juga demikian. Laki-laki, perempuan yang baik pantasnya dengan laki-laki yang baik pula. Begitu juga laki-laki yang baik pantasnya dengan perempuan yang baik pula. Maka masing-masing pasangan itu nanti jadi cerminan. Asalnya seperti itu. Kita bicarakan hukum asal, bukan hukum masalah 1-2. Kalau masalah 1-2 seperti istrinya Fir'aun dengan Fir'aun. Istrinya Fir'aun Asia beriman, Fir'aun tidak, paling kufur di muka bumi. Sebaliknya Nabi Nuh, Nabi Lut beriman, istrinya tidak. Ini masalah 1-2. Ini bukan masalah umum ini. Masalah 1-2 ada seperti ini. Namun umumnya laki-laki, suami istri itu cerminan satu dan yang lainnya. Maka kalau suaminya baik, insya Allah istrinya juga baik, istrinya jadi soleh. Kalau istrinya memperbaiki diri juga jadi baik, insya Allah suaminya pelan-pelan juga akan jadi baik seperti itu. Karena dalam rumah sering interaksi, sering ketemu, mereka akan saling ingatkan satu dan yang lainnya. Asalnya sifatnya seperti itu. Kalau suami tidak mau peduli dengan rumah, maka istri juga nantinya seperti itu juga, akan jelek di rumah. Sama juga istrinya itu rusak, maka dia juga akan memberikan efek juga pada suaminya, juga efek pada anak-anaknya seperti itu pula. Ya, jadi ini saling berpengaruh. Maka ini baik-baik mulai dari ibu dulu, perbaiki diri. Contoh misalnya, ibu sudah paham agama ini, sudah tahu kewajiban-kewajiban juga, sudah tahu kewajiban sendiri, tahu kewajiban suami. Suami tidak memahami kewajiban ini, ditegur. Contoh, suami itu punya kewajiban. Ibu-ibu nanti tolong ingatkan suami di rumah ini, ya, punya kewajiban untuk memberi perhatian pada istri. Sampai-sampai para ulama itu katakan, suami itu hendaklah banyak mendengar curhatan dari istrinya. Pernah Nabi SAW itu cuma dengar saja cerita dari Aisyah. Aisyah itu dapat cerita, bawa pulang cerita ini. Dia cerita pada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, kami dapat cerita ada 11 wanita itu ngobrol dan ceritakan suaminya masing-masing." Bagaimana ceritanya? Aisyah ceritakan 11 wanita ini. Coba lihat 11 wanita ceritakan lama nggak kira-kira? Lama kan? Apalagi kalau ibu-ibu yang cerita kan? Ya, ceritanya pendek, mungkin ibu bisa tambah panjang lagi ceritanya. Itu Nabi SAW cuma dengar saja sampai cerita yang terakhir tentang Abu Zar dan Ummu Zar. Kemudian ketika itu, ya, Nabi SAW katakan, "Wahai Aisyah, saya dan kamu itu bagaikan cerita tadi Abu Zar dan Ummu Zar." Aisyah balas, "Justru tidak, wahai Rasulullah, kamu lebih mulia daripada Abu Zar." Padahal sudah dengar ceritanya dari awal sampai akhir. Terakhir pun masih didengar. Kalau dengan suami paling, kalau di tempat tidur, paling siapa yang tidur duluan? Ya, siapa yang tidur duluan nanti? Suami. Ibu cerita terus, suami sudah tidur lebih dahulu. Namun baiknya suami seperti itu. Contoh kesalahan suami itu bagaimana? Ini di akhir pekan, Sabtu atau Minggu, suami sudah tinggalkan ibu-ibu di rumah. Ya, Sabtu Minggu itu waktunya untuk dengan keluarga. Ada kalau orang kota mungkin suami punya hobi dengan mobil, dengan motor, cuma datang ke bengkel setiap Sabtu atau Minggu itu untuk ngurus motornya atau mobilnya, karena senang dengan motor balap atau dengan mobil balap. Ada yang suami hobinya mancing, ya, ada kan suami yang hobinya mancing, ya, mancing. Dia tinggalkan istri cuma demi nongkrongin ikan saja keluar-keluar dari kolam. Ya, ibu nggak sakit hati kalau gini, ya, cuma nongkrongin ikan. Coba nongkrongin ikan ini nggak 2 jam loh, dari pagi itu sampai asar itu mungkin belum selesai, itu belum puas dia. Saya kalau lihat bapak kayak gini saya ngamuk-ngamuk gitu. Ini apa-apaan bapak ini? Kamu sudah kerja baru pulang hari Sabtu, hari Minggu itu nganggur, Minggu malah ngurusi ikan. Padahal sebenarnya kerjaan bapak coba lihat. Ini ikan itu dibeli, ikan hidup itu dibeli, dimasukin dalam kolam. Ambil kailnya itu diterongkongin gitu. Saya bilang, "Pak, ini kurang kerjaan sekali, ikannya sudah ada loh ini. Ikannya sudah ada. Kalau mau cari ikan ke pantai juga ada coba." Ya, kurang kerjaan sekali seperti itu. Nambah kerja. Ikannya belum ada di kolam, beli ikan hidup kan, masukin dalam kolam dengan teman-temannya itu nongkrong gitu.
Ya Allah, kurang kerjaan. Coba istrinya itu diajak kemana gitu liburan. Istrinya itu dengan anak-anaknya, ada waktu hari Ahad terus untuk istri, hari-hari yang lainnya nanti untuk kantorannya, seperti itu. Ini ingatkan suami. Ibu bisa ingatkan seperti ini kalau paham, ini kalau ngaji. Kalau nggak seperti ini, ibu cuma enjoy saya di rumah, ya. Nggak bisa ingatkan suami karena nggak punya ilmu. Karena kalau ngaji punya ilmu. Ini ingatkan suami tentang itu. Ceritakan tadi Nabi SAW saja ladeni istrinya cerita tentang 11 perempuan. Ya, cerita tentang 11 perempuan, mau seperti itu. Kemudian baca yang kedua. Yang kedua, taat kepada suami selama dalam kebaikan. Lihat, taat pada suami selama dalam kebaikan. Ini juga poin penting. Baca hadisnya di bawah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Baik, lihat. Siapa wanita yang paling baik? Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang paling baik itu adalah allati tasurhu idza nadhara, yang enak dipandang. Dipandang di mana ini, Ibu? Ya, dipandang oleh siapa? Oleh suami. Di mana tempatnya? Di rumah. Berarti di rumah mesti penampilannya istimewa. Paham penampilan istimewa, Ibu-ibu? Saya nggak perlu terangkan lagi kan? Sudah paham di rumah kayak bagaimana kan? Nah, terus yang kedua, watuti'uhu idza amara. Watuti'uhu idza amara. Dan dia itu taat ketika diperintah. Kemudian yang ketiga, wala tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan dia itu tidak menyelisihi. Dia benar-benar jaga di situ tentang harta suami, tentang dirinya juga dia jaga-jaga. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh suami. Poin pentingnya di sini ada perintah untuk taat pada suami. Manfaatnya apa? Lihat manfaat besarnya. Ingatlah di bawahnya. Ingatlah di bawahnya lagi. Taat pada suami. Ingatlah taat pada suami adalah jalan menuju surga. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Lihat, akhirnya disebut apa? Masuk surga lewat pintu mana saja. Apa yang mesti dilakukan? 4. Idza sholatil mar'atu khamsaha, sholat 5 waktu. 2. Wasomat syahroha, puasa di bulan Ramadan. Ya. 3. Wahafizat farjaha, jaga kemaluan, jaga kehormatan, tidak berzina, tidak selingkuh. 4. Wa ata'at zaujaha, taat pada suami. Berapa tadi? 4. Pertama apa tadi? Sholat. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, jaga kemaluan. Yang keempat, taat pada suami. Kira-kira yang paling berat mana, Ibu-ibu? Yang paling berat mana? Taat pada suami. Berarti ini jalankan ini dengan baik, kunci surga sudah ibu pegang. Tanpa ibu tambah dengan yang sunnah-sunnah pun 4 hal ini saja sudah jadi jaminan. Ibu nggak tambah dengan sholat sunnah, mau cukupkan dengan wajib saja. Ibu tidak tambah dengan puasa sunnah, cukupkan dengan yang wajib saja. Ibu jaga kemaluan, tidak berzina, terus taat pada suami, sudah punya kunci surga. Mudah sekali bagi ibu. Ini tadi tidak Nabi SAW katakan untuk laki-laki, namun cuma Nabi SAW katakan untuk perempuan saja, untuk ibu-ibu saya seperti itu. Mudah atau bukan, Bu? Mudah insya Allah. Insya Allah. Yang paling berat yang terakhir berarti ya. Nah, tinggal diperbaiki. Terus yang ketiga. Yang ketiga, menuruti ajakan suami untuk urusan ranjang. Nah, sudah paham ini kan ibu-ibu? Untuk urusan
ranjang. Kalau suami ngajak mah, jangan jawabnya apa? Mo. Itu sudah paham kan? Ya, tayyib. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Taib. Ini untuk koreksian ibu-ibu saja. Ini jangan disampaikan ke suami. Suami nanti otoriter dalam masalah ini. Oh, kamu nggak mau ya? Tunggu saya cari hadisnya ini ya. Di copy terus dikasih tahu istri. Ini loh, kamu dilaknat malaikat sampai subuh. Sebenarnya ini kesadaran istri saja. Adapun suami harus mengerti keadaan. Istrinya ini kalau capek ya jangan seperti itulah. Tahu keadaan seperti apa. Namun ini bagi istri, pahami ini. Ya, pahami ini. Maka ini saya sebutkan untuk ibu-ibu. Dengan bapak saya nggak mau sebutkan. Ya, bapak nanti main seenaknya saya di rumah ini. Sedikit kasih keluar dalil. Apalagi suami pintar berdalil coba. Sedikit salah kamu. Oh, nih kamu kena dalil ini. Kena laknat malaikat sampai subuh. Kena doa malaikat sampai subuh. Apa-apa ibu-ibu takut seperti ini. Suaminya ini pengancam neraka berarti. Ya. Terus yang keempat. Yang keempat, suka dandan di hadapan suami tercinta. Nah, ini suka dandan di hadapan suami tercinta. Kalau yang tadi nomor 3 itu memenuhi masalah kemaluan, nomor 4 ini memenuhi masalah pandangan yang tadi saya sebut. Tadi kan sudah kita sebutkan ya, sebab-sebab diantaranya karena suami tidak jaga pandangan. Berarti ibu harus atasi ini dengan memuaskan pandangan suami di rumah. Caranya apa? Dandan di sini untuk suami di rumah. Gimana dandannya? Coba lihat. Saya contohkan saja dulu zaman sahabat. Saya nggak mau contohkan ibu-ibu sekarang. Ya, kalau ibu-ibu sekarang itu saya tahulah baunya seperti apa. Ya, nggak pandang-pandang ini. Kalau nggak ngerti dengan suami, enak saja kalau dia itu di rumah. Namun coba lihat. Contohkan di sini para sahabat dulu. Lihat Ibnu Abbas mengatakan. Dulu itu orang Arab itu dandannya itu dengan pewarna kuku. Pewarna kukunya bisa dihapus. Namun kalau misalkan dengan saat ini berarti ibu pakai make up di rumah. Ya, dulu make upannya itu dengan warnai kuku. Namun kalau sekarang ini bukan itu lagi. Ya, sekarang permanen kan kalau berwarna kuku ya. Lebih lama kan. Kalau dulu itu bisa dihapus. Kira-kira pakai apa nih pakai bisa dihapus nih? Saya nggak paham. Ibu-ibu lebih paham nih pewarna kuku yang bisa dihapus. Ini setiap waktu bisa dihapus loh ini. Ya, berarti kalau pada ibu-ibu istilah saya ini untuk dandan, untuk make up. Coba lihat selanjutnya. Jika di bawah subuh, pewarna tersebut dihilangkan, lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat. Terus? Setelah sholat subuh, mereka memakai pewarna lagi. Ketika di bawah subuh, mereka menghilangkan pewarna tersebut, lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat. Mereka mewarnai kuku dengan bagus, namun tidak menghalangi mereka untuk sholat. Sholat ada berapa waktu? 5. Berarti dia hapus pakai berapa kali? 5 kali. Repot nggak ibu-ibu? Ini nggak ada komentar repot loh di sini dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nggak komentar di sini. Dan ibu-ibu ketika itu repot sekali. Malah dikomentari terakhir itu. Dan itu tidak menghalangi mereka untuk berdandan dan juga untuk melaksanakan sholat. Nggak ada komentar sini repot-repot ini di sini. Berarti beda ya ibu-ibu zaman dulu dengan zaman now ya. Ya. Namun seperti ini dulu ibu-ibu loh. Coba lihat, datang subuh, make upan yang di malam hari dihapus, dia pakai untuk sholat. Wudhu kemudian sholat. Habis subuh, make upan lagi. Ya, datang zuhur mau sholat, hapus lagi. Bar zuhur, habis zuhur, make upan lagi coba. Ini cuma kerjaan di rumah. Masya Allah. Ya, cuma kerjaan di rumah coba ini. Ya, cuma kerjaan di rumah seperti ini. Kira-kira suami betah nggak di rumah seperti ini? Betah nggak? Ya betah. Terus yang kelima. 5. Ridho pada pemberian suami dan memiliki sifat qanaah merasa cukup. Terus? Karena ridho pada pemberian suami akan membuat seorang istri rajin bersyukur. Suami pun akhirnya ridho padanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Lihat, kalau istri itu rajin mensyukuri pemberian suami apapun, yang sedikit maupun banyak, maka dia itu akan rajin bersyukur. Kalau sifat ini tidak ada, saya istilahkan dengan qanaah atau bahasa kita itu nerimo, ini nggak ada, maka yang ada kecenderungan istri nantinya punya sifat hasad, selalu ungkit-ungkit tadi pemberian, tidak pernah merasa puas, kemudian nanti dia banding-bandingkan dengan teman-temannya dan tetangga-tetangganya. Tetangga ini baru keluarin motor ini dari dealer, dia sudah komentar di sini. Masih itu tuh, lihat itu loh, motor anyar, motor baru, kulkas baru turun lagi, komentar lagi seperti itu. Kalau nggak punya sifat qanaah, nggak ngerti keadaan suami, dia akan komentar banyak terus. Beda kalau dia punya sifat qanaah. Nah, kalau qanaah ini nggak punya juga, ada laki-laki lain yang memberi perhatian lebih, ya, ada laki-laki lain yang memberi perhatian lebih, maka kecenderungannya pada laki-laki nanti yang memberi perhatian lebih. Mungkin ada yang terus bantu, akhirnya ujung-ujungnya dia balas budi, ya, ujung-ujungnya akhirnya balas budi untuk itu. Nah, kemudian lihat lagi di bawahnya, ingatlah bahwa sebab wanita yang masuk neraka karena kurang bersyukur pada pemberian suami sebagai disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini, dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita ini kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian sepanjang waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan dirimu. Nah, lihat, istrinya diberi sepanjang waktu, ad-dahro kata Nabi SAW, diberikan sepanjang tahun. Satu waktu suami tidak penuhi, dia katakan, ma ra'aitu khairan qattun, saya tidak pernah melihat kamu itu berbuat baik wahai suamiku. Alias dia mau katakan suaminya super pelit. Padahal tadi kebaikannya Nabi SAW katakan sepanjang tahun, dahra, sepanjang tahun. Namun ketika satu kali suaminya tidak memberi, dia katakan ma ra'aitu khairan qattun, ma ra'aitu minka khairan qattun, saya tidak pernah melihat darimu ya kebaikan sama sekali. Cuma satu kali saja kemarau, satu hari saja, hujan sepanjang tahun cuma dihapuskan dengan hari itu saja ketika tidak diberi hujan. Ini sifat yang tadi disebutkan, banyaknya atau mayoritasnya wanita itu masuk neraka karena kufur, kurang bersyukur pada pemberian suami. Kalau pemberian suami disyukuri, maka insya Allah suami pun akan tenang. Kalau tidak, suami pun jadi gelisah nantinya. Ini kok terus kurang, kok nuntut terus, tidak memahami kalau sekarang lagi masalah bisnisnya atau masalah di kantornya, sehingga ya pendapatannya cuma pas-pasan seperti itu. Beda mungkin dengan masa-masa dulu. Coba kalau istri mau menerima keadaan seperti ini, insya Allah suami akan tenang juga. Kemudian yang keenam, berbanyak tinggal di rumah demi keluarga. Allah Ta'ala memerintahkan wanita agar banyak menetap di rumah. Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan anak jahiliyah terdahulu. Lihat surat Al-Ahzab ayat 33, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggallah atau menetaplah kalian di rumah kalian, dan janganlah kalian tabarruj, dandan berpenampilan seperti dandannya orang-orang jahiliyah. Poin pentingnya di sini Allah perintahkan wanita di rumah. Terus yang di bawahnya dari Abdullah. Sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Oleh karena itu, sholat paling baik ibu-ibu itu adalah di rumah. Ibu-ibu tidak diwajibkan seperti laki-laki ke masjid. Namun kalau mau ke masjid boleh. Namun kalau ibu-ibu di rumah pun itu sudah sangat menjaga diri sekali. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, wa khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin. Sebaik-baik tempat sholat bagi perempuan adalah Qa'ru itu paling dalam. Berarti paling dalam dari rumahnya. Itu tempat sholat ibu-ibu yang paling bagus. Maka kalau bertempat di situ dalam rumah, jaga. Karena ibu-ibu nggak perlu repot-repot seperti ketika keluar rumah. Dalam rumah cuma dengan rukuh misalnya bisa sholat mudah. Sedangkan kalau ketika keluar rumah punya aturan lain lagi. Namun dalam rumah bebas. Ya setelah itu mau melepas jilbabnya lagi, bebas ketika tidak ada yang memandangnya lagi saat itu. Juga di antara hikmahnya lagi, ya, perempuan disuruh di rumah di sini supaya juga perhatian dengan urusan-urusan di dalam rumah. Ibu-ibu punya kewajiban untuk hal ini. Saya contohkan satu contoh sederhana. Pernah mungkin saya singgung hal ini. Ada misalnya satu syariat yang mungkin ibu ini sulit melakukan, namun karena ada kewajiban yang lain. Ada sholat disebut dengan sholat isyraq. Sholat isyraq atau sholat syuruk. Sholatnya 2 rakaat. Dikerjakan ba'da subuh. Nanti setelah matahari itu meninggi. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh di masjid, kemudian dia diam sampai matahari itu meninggi, diam di situ, entah mau baca zikir, baca Al-Quran, perbanyak doa, kemudian dia sholat 2 rakaat ketika matahari meninggi. Matahari meninggi itu kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. 15 menit setelah matahari terbit. Di Jogja berapa? Jam berapa matahari terbit? 5.32 ya, sekitar itu ya, tambah 15. Lalu lakukan sholat 2 rakaat, maka pahalanya haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Salah seorang ulama di kerajaan Saudi Arabia itu mengatakan, ibu-ibu pun boleh melakukan sholat isyraq ini walaupun di rumah, karena tempat sholat ibu-ibu itu adalah di rumah. Karena tempat sholat ibu-ibu itu adalah di rumah. Caranya bagaimana? Berarti setelah subuh diam di tempat sholat, nunggu sampai matahari meninggi tadi. Tidak bisa nyambi apapun karena disuruh diam di situ. Tidak ngurus rumah, tidak nyapu-nyapu, tidak ngurus anak, tidak ngurus suami, tidak beres apapun dalam rumah. Kalau ada yang teriak-teriak, bilang aja lagi sholat isyraq. Mampu seperti itu ibu-ibu? Boleh nggak? Tinggalkan pekerjaan rumah cuma gara-gara kejar 2 rakaat tadi. Boleh atau tidak? Anaknya nangis dibiarkan saja. Boleh atau tidak? Sanggup nggak seperti itu? Enggak ada yang sanggup. Maka ketika itu dia tinggalkan ini karena ngurus kepentingan rumah. Ibadah ini dia tinggalkan walaupun dijanjikan untuk pahalanya haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Ini ditinggalkan karena ada yang lebih wajib. Dahulukan yang lebih wajib daripada perkara sunnah. Ibu nggak dapat ini namun melakukan yang lebih besar, berarti pahalanya insya Allah lebih besar daripada itu. Cuma gara-gara ngurus rumah tinggalkan sholat tadi. Sudah itu biar urusan suami, mudah-mudahan dengan ngurus rumah ibu-ibu juga dapat kecipratan dari suami yang mengerjakannya di masjid. Terus yang terakhir perlu mengingatkan. 7. Perlu mengingatkan suami ketika salah. Allah Ta'ala berfirman, dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Lihat surat Luqman ayat 17. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Disuruh lakukanlah amar ma'ruf, laranglah dari kemungkaran, sabarlah dalam setiap ujian. Ini memang adalah suatu ujian yang besar. Artinya apa di sini? Ayat ini berlaku untuk suami istri pula. Suami lihat istrinya salah, suami ingatkan, nasihatin dengan cara yang baik. Istri melihat suaminya salah, maka diingatkan pula. Ibu-ibu nggak perlu khawatir untuk ingatkan suami. Namun nanti ada triknya di sini.
Namun ingat, suami juga itu pasti melakukan kesalahan juga, tidak luput dari kesalahan. Dia malah sholat, ibu perlu ingatkan untuk rajin sholat. Dia kok dalam masalah pergaulan kok nggak bisa menjaga diri, dia sendiri biasa untuk berhubungan dengan perempuan lain, perlu diingatkan. Mas, ini nggak boleh seperti ini, saya itu nggak terima seperti ini. Diingatkan saja dengan cara yang santun, dengan cara yang pelan-pelan. Mungkin kadang nasihat ibu-ibu dengan cara mendiamkan suami, bisa. Mungkin nasihat ibu-ibu dengan cara mendiamkan suami, karena kalau mau ngomong langsung, suami kadang itu nggak mau. Ingat ya, sifat laki-laki itu selalu merasa di atas. Kalau yang bawah itu ingatkan, pasti marah. Kayak bos itu dinasihati oleh karyawan langsung, ya itu pasti tidak terima. Maka caranya adalah mungkin suatu waktu cuma cuekin suami, nanti biar suami tanya saja, kenapa kamu cuekin saya? Kalau suami punya kesadaran dan mau memperbaiki diri, pasti nanti akan diberitahu dan nanti dia akan luruskan. Ya, namun kadang butuh untuk dinasihati seperti itu. Cara nasihatinya gimana? Lihat di bawahnya. Namun ingatlah, para suami yang dinasihati tentu tetap dengan cara yang halus. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sikap perempuan yang ada pada sesuatu pasti akan menghiasinya, dan tidak ada yang tercampur dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Taib, hadis riwayat Muslim, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wala yunza'u min syai'in illa syanah. Yang namanya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali itu akan membuat indah. Nasihati dengan lemah lembut pasti nanti ujung-ujungnya baik. Beda kalau nasihatnya itu dengan cara yang kasar, bentak-bentak suami, marah-marah pada suami, tentu ujung-ujungnya tidak diterima. Caranya gimana ibu-ibu? Kadang ibu-ibu mesti mungkin dengan memberi sesuatu, nyogok misalnya, ya bisa pakai trik-trik itu yang tidak banyak menyinggung. Tipe-tipe suami itu beda-beda. Ada yang mungkin langsung nerima, bisa. Ada yang nggak mau nerima, namun dengan cara-cara tertentu baru nanti dengan secara tidak langsung dia nanti paham dengan nasihat tadi. Kadang bisa dengan mendiamkan, kadang dengan cara-cara lain seperti itu. Yang jelas butuh ada amar ma'ruf nahi mungkar juga di dalam rumah. Demikian 7 kiat ini saya ringkaskan. Kiat yang pertama, istri serius mendalami agama. Yang kedua, taat kepada suami selama dalam kebaikan. Yang ketiga, menuruti ajakan suami untuk urusan ranjang. Yang keempat, suka dandan di hadapan suami tercinta. Yang kelima, ridho pada pemberian suami walaupun sedikit, yaitu memiliki sifat qanaah. Yang keenam, perbanyak tinggal di rumah demi keluarga. Yang ketujuh, perlu mengingatkan suami ketika salah. Siap dilakukan ini ibu-ibu? Insya Allah. Mungkin Allah beri taufik dan hidayah dan permudah setiap urusan ibu-ibu sekalian. Monggo jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ada yang nanti perbanyak lewat kertas saja, yang langsung cuma 1-2 saja. Yang lainnya pakai kertas saja Bu, lebih cepat nanti saya jawab. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan bagaimana hukumnya jika orang tua suami mendukung perselingkuhan anaknya. Saya ingin tahu hukumnya bagaimana. Mungkin sebenarnya dia bukan mendukung, namun dia cuma memihak karena itu adalah anaknya sendiri. Oh, keluarganya sendiri itu seperti itu juga. Anaknya juga ketularan. Berarti memang asalnya dari contoh yang tidak baik. Kalau seperti ini agak sulit ini. Berarti dari pihak keluarga besarnya ini perlu dinasihati dulu. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh menantu untuk supaya sang suami bisa mengerti bahwa
Baik. Berarti apa yang dilakukan oleh istri agar suami memahami itu salah? Satu, nasihatin. Dua, kalau nasihatin itu tidak bisa, coba ibu diamkan dulu. Kalau ini masalah ini dia kalau dengan diamkan itu bisa sadar, alhamdulillah. Kalau memang belum sadar juga, berarti ada masalah pada diri suami sendiri. Masalah imannya itu nggak kuat, masalah dalam dirinya sendiri itu tidak memperhatikan agama dan tidak paham tentang aturan-aturan atau pelanggaran-pelanggaran. Dan yang ketiga, perlu sabar untuk mengatasi masalah ini juga. Di samping dengan terus memperbanyak doa. Kadang itu sebagai ujian, tinggal kita nanti menyikapinya seperti apa. Ada solusi banyak untuk masalah itu, tinggal dari suami istri itu menyikapinya seperti apa. Baik, sudah. Ada lagi belakang, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat, ya. Jadi jamak ketika hujan, ya. Masjid itu berada dalam kompleks perumahan, ya. Baik. 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 Itu hujannya deras atau enggak? Baik. Sudah? Itu saja? Ya. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang menjamak sholat ketika hujan. Menjamak sholat ketika hujan itu sudah jadi syariat sejak masa Nabi SAW dan para sahabat. Jadi Nabi SAW dan para sahabat itu ketika hujan turun, mereka menjamak sholat. Ingat, kalau dimaksud jamak berarti tidak dikosor. Dan ini paling mungkin sekali dilakukan ketika jamak maghrib dan isya. Namun ada syarat. Yang pertama tentu ada kesulitan. Yang kedua berarti kalau kesulitan itu ada, hujannya itu deras. Derasnya ini tidak pandang apakah derasnya sampai isya ataukah tidak. Karena kita temukan masalah di waktu itu. Ketika masalah ini hilang sampai nanti waktu isya itu masuk, kok itu hujannya sudah reda, itu bukan urusan kita. Karena kita tidak tahu hujan itu berhenti kapan, hujan itu berakhir kapan. Dia ketika masuk masjid sudah sholat maghrib, kemudian ketika sholat maghrib ini mau sholat maghrib, lihat ini hujan deras ini, maka imam sudah memberitahukan para jamaah, sekarang kita setelah maghrib ini langsung menjamak sholat. Namun ingat, tidak dikosor, cuma jamak saja. Berarti maghribnya 3 rakaat, isya'nya 4 rakaat. Nanti ketika waktu isya datang berarti tidak sholat isya lagi. Itu dibolehkan. Di antara dalilnya lagi Nabi SAW itu tidak menyuruh laki-laki untuk berangkat ke masjid karena ada lafaz tertentu. Kalau ini sudah di rumah, sedang di rumah, maka tidak pergi ke masjid. Nabi ketika itu syariatkan dalam azan ditambahkan lafaz Sallu fi buyutikum, sholatlah di rumah kalian. Atau dengan lafaz yang lain, Sallu fi rihalikum, sholatlah juga di rumah kalian. Ya, ini pertama. Dan juga ada keringanan berarti ketika hujan itu turun. Di antaranya lagi adalah laki-laki boleh tidak ke masjid. Namun kalau sudah terlanjur ke masjid, dapati hujan deras, maka nanti dia boleh menjamak sholat dengan imam di situ. Tidak boleh juga sendiri, harus dengan imam tetap yang ada. Sudah? Terus yang kedua tadi, ibu dengan anak misalnya, karena suami belum pulang terus ibu temani biar anak laki-laki ini terbiasa di masjid. Iya memang
Anak itu harus dididik sejak kecil, diajak ke masjid. Bisa dengan suami, kalau suami ada di rumah maka diajak ke masjid. Kalau tidak ya berarti ibu yang mungkin bisa 1 kali atau 2 kali di hari itu untuk ngajak anak, dibolehkan untuk itu ya. Dibolehkan seperti itu, tidak masalah. Nanti ibu ikut jamaah yang ada di masjid. Baik, saya langsung jawab lewat kertas saja, ibu-ibu numpuk soalnya. Apa hukumnya bila sholat berjamaah khusus wanita, imamnya juga wanita, dengan niat supaya tidak terjadi fitnah? Tempat sholat musola wanita. Bila sholat berjamaah khusus wanita, imamnya juga wanita, dengan niat supaya tidak ada fitnah. Tempat sholatnya adalah musola wanita, boleh. Namun kalau ibu pun tidak punya musola wanita dan sholat di rumah sendiri, itu lebih afdol daripada keluar-keluar. Suami tidak suka dibantah perkataannya, padahal istri hanya menyampaikan argumen atau pendapatnya saja yang berbeda dengan pendapat suami. Sebaiknya bagaimana ya Ustadz? Jika istri tidak menyampaikan pendapatnya, ia akan kecewa atau gondok. Terus jika istri diam saja juga demikian. Tapi jika diungkapkan, dianggap istri yang pembantah, cerewet, suka mengeluh, tidak taat. Tetap dinasihati, tidak dibiarkan. Suami bilang cerewet, ya memang ibu-ibu seperti itu ya. Suami kurang terima, mungkin cara penyampaian saja yang kurang pas, tinggal diperbaiki saja. Waktunya mungkin ya, bukan pas suami lagi capek-capek terus nyampaikan. Ada waktunya disampaikan dengan cara yang baik. Kalau ini argumen, jangan sifatnya dalam penyampaian itu seolah ibu yang berada di atas. Ya seperti nyeramahilah. Mungkin cuma cerita saja, saya tadi di kajian itu dapat ilmu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya kita kan nggak ngajarkan ilmu itu. Namun saya dengar di kajian dapat ilmu seperti ini, seperti ini. Saya cuma berangan-angan, suami saya seperti itu juga. Tidak seperti nyeramahi, tidak seperti ceramahi langsung. Kalau ceramahi langsung, ibu malah dikomentari, sok jadi ustazah sekarang. Ya, ada cara-caranya untuk menyampaikan pendapat dengan baik. Shaf perempuan yang terbaik adalah yang terbelakang. Apa itu artinya memenuhi shaf yang belakang dahulu atau tetap memenuhi shaf yang depan terlebih dahulu? Berarti kalau ibu-ibu ingin membuat shaf dari belakang dulu, baru depannya lagi. Apakah menjadi istri kedua berdosa karena di kalangan masyarakat kita masih dianggap sebagai perusak rumah tangga orang? Tidak berdosa kalau memang tempuh dengan cara yang benar. Karena ada yang terjadi, ini bukan kasus 1-2, namun seringnya terjadi suami diam-diam. Ya, suaminya diam-diam tidak mau jujur atau tidak mau terus terang. Saya ini sampai mau ngisi ini sampai saya telusuri di YouTube itu ceritanya itu seperti apa. Ada yang sampai istrinya itu baru dinikahi 3 bulan, dia sudah punya istri yang lain di tempat yang lain. Satunya di Bekasi, satunya di Tegal ya. Baru 3 bulan. Dan ini istri yang ada di Bekasi itu tidak tahu kalau istrinya ada di Tegal juga. Ketika istri yang ada di Tegal itu punya anak, itu juga tidak ketahuan. Kemudian istri yang ada di Bekasi ini ya, belum punya anak sampai berapa tahun. Sampai ketika itu hamil, kemudian punya anak. Setelah punya anak ini putrinya lahir, baru setelah itu ketahuan dari HP yang dibaca oleh istrinya yang pertama. Ya. Saya tidak mempermasalahkan dia punya istri 2. Saya tidak melarang hal ini. Namun dari sisi masalahnya, kenapa sampai diam-diam sampai istri pertama baru mengetahui sudah bertahun-tahun? Coba lihat, ada kejujuran nggak di sini? Ada atau tidak? Tidak ada. Ya, tidak ada keberkahan di sini nantinya. Ujung-ujungnya yang terjadi, istri pertama atau istri kedua nanti pasti mengatakan seperti ini, milih yang mana, saya ataukah dia? Karena dibangun dari awal itu tidak dengan kejujuran, diam-diam. Kenapa nggak terus terang untuk masalah ini? Itu saja yang diminta ya. Kenapa tidak terus terang dalam masalah ini? Karena konflik nanti akhirnya yang terjadi di waktu-waktu belakangan. Wallahu a'lam. Masing-masing punya pasangan yang baik-baik saja. Jika chattingan jarak jauh di luar negeri tidak bertemu di dunia nyata,
sudah berusaha tidak chattingan dan berdoa untuk dijauhkan, tapi masih saja chattingan. Keduanya insya Allah rajin ibadah. Apakah ini juga dikatakan selingkuh? Kalau dengan lawan jenis ada zina hati, walaupun jauh, yang satu itu di luar negeri, ya, karena akan timbul saling perhatian. Ada yang wanita ini merasa ini laki-laki baik daripada suaminya, ada perasaan-perasaan seperti itu. Dan Islam bukan hanya melarang perselingkuhan atau perzinaan, namun setiap jalan menuju perzinaan itu juga dilarang. Karena yang Allah katakan dalam surat Al-Isra, wala taqrabu zina, janganlah kalian itu mendekati zina. Bukan hanya dilarang zinanya, namun hal-hal yang nanti mengantarkan pada zina. Jadi jaga chattingan seperti itu, baiknya tidak dilanjutkan. Ustaz, ada seorang pria yang terus menghubungi saya, tapi saya tidak pernah menanggapinya. Apakah saya berdosa jika saya tidak memberitahukan suami saya, walaupun saya tidak merespon pria tersebut? Kalau laki-laki ini telepon terus atau chattingan terus atau SMS terus, beritahu suami saja. Nanti suaminya nanti akan ngurus masalah ini. Kalau suaminya itu merasa ini istrinya, istri tercinta, kok dihubungi laki-laki lain seperti itu, mendingan beritahu pada suami saya biar tidak diganggu terus. Apakah Islam membolehkan seorang istri menggunakan aplikasi untuk menyadap alat komunikasi suami karena suami tugas jauh dari keluarga dan khawatir melakukan perselingkuhan? Kalau suaminya jauh-jauh, itulah resikonya LDR, ya, long distance relationship, ya. Resikonya memang seperti itu. Coba lihat dulu para sahabat tuh punya kisah ketika mereka pergi perang itu, cuma diberikan waktu pergi perang itu tidak lebih dari 4 bulan meninggalkan keluarga. Tidak lebih daripada 4 bulan meninggalkan keluarga. Karena biasanya kalau lebih daripada itu ujung-ujungnya ada masalah. Saya contohkan saja di sini beberapa masalah yang terjadi untuk tenaga kerja kita di luar negeri itu karena pergi lama. Punya suami mungkin di kampung, ketika di sana dia merasa kesepian, ibu-ibu ini merasa kesepian. Akhirnya adalah tawaran dari laki-laki yang ada juga di sana, akhirnya punya suami juga di sana, suaminya 2. Disebabkan apa? Karena hubungan yang terlalu jauh dengan suaminya yang ada di Indonesia. Kalau ditanyakan boleh nggak pakai aplikasi itu, saya mau sarankan, iya berarti ibu sudah curiga atau suuzon pada suami. Asalnya tidak boleh suuzon pada suami. Cukup tanya wajar saja. Tanya sekarang ada di mana, lagi di mana, ya. Kalau memang ada kecurigaan, tanya aja pada suami. Ini kok telepon saya nggak diangkat, ya. Ini kok sampai nggak dijawab. Ini kok sudah berjam-jam atau berhari-hari kok nggak dijawab. Tanya aja pada suami. Saya takutnya ini malah banyak suuzon pada suami. Baiknya tidak. Karena Nabi SAW itu pernah menyatakan untuk suami sendiri tidak boleh suuzon pada istrinya. Bentuknya apa? Nabi katakan kalau suami itu habis safar, pulangnya itu kalau malam hari baiknya beritahu dulu pada istri yang ada di rumah. Apa tujuannya memberitahu? Para ulama katakan tujuannya memberitahu pada istri yang ada di rumah biar suami tidak banyak curiga. Jangan-jangan nanti ketika dia pulang buat kaget, kemudian wah siapa tahu saya bisa tahu nanti istri saya selingkuh atau tidak. Pemberitahuan ini ada apa? Biar suuzon tadi tidak ada di situ. Di antara hikmahnya seperti itu. Berarti suami tidak boleh banyak suuzon pada istri, istri juga tidak boleh banyak suuzon pada suami. Selalu membawa sikap husnuzon terlebih dahulu. Selalu membawa sikap husnuzon terlebih dahulu. Sehingga saya kurang setuju kalau memakai aplikasi seperti ini. Cukup saling percaya saja. Nanti kalau ada kecurigaan baru tanyakan saja secara terus terang pada suaminya. Wallahu a'lam. Sampai di mana batasan menor dalam syariat? Kalau dandan jahiliyah pokoknya membuat orang itu tertarik. Standarnya seperti itu. Apa maksudnya jilbab punuk unta? Saya jelaskan sedikit kalau jilbab yang ditanyakan punuk unta di sini. Saya kayaknya sudah bahas sebelumnya. Yaitu jilbabnya bagian apanya ini, ikatannya ini ditaruh di atas. Atau ini juga bisa dimisalkan dengan memakai rambut palsu. Kenapa disebut punuk? Unta itu punya 2 punuk, ya, punya punuk, entah 1, 2, ada 1 punuk. Punuk ini artinya sesuatu yang menonjol seperti itu. Maka kalau di kepala perempuan ada sesuatu yang menonjol seperti itu namanya punuk unta dan dilarang dalam hadis.
Ustadz, bagaimana hukumnya wanita naik ojek online yang drivernya itu laki-laki karena tidak punya kendaraan atau karena suatu hal seperti motornya mogok sehingga harus naik ojek online, ojek perempuan, tapi harganya lumayan mahal, uangnya pas-pasan. Kalau saran saya, walaupun ngaji seperti ini, baiknya pakai ojek perempuan juga. Kalau tidak, banyak mohon pada Allah supaya bisa juga mampu. Ini lebih mengurangi saja. Saya katakan bukan boleh secara pasti, untuk mengurangi masalah saja. Kalau tadi dengan ojek terlalu dekat laki-laki dan perempuan. Namun kalau pakai mobil ya yang disewa itu lebih aman untuk masalah ini. Wallahu a'lam. Ada orang minta maaf sama kita, kita maafkan. Tapi kita masih berharap agar Allah memberikan balasan hukuman di dunia daripada diazab di akhirat. Sudah tertutup pintu tobat. Alasannya karena minta maafnya hanya formalitas. Masih bergerilya melakukan perbuatan buruknya, ghibah, prasangka, mencela dan lain-lain. Kiranya sikap seperti ini apa yang harus kita lakukan menghadapi orang seperti ini? Kalau dia minta maaf, kita cuma hukumi secara lahiriah saja. Tidak ada urusan ibu-ibu dengan batin. Ibu cuma ngurus masalah lahiriah. Dia maafkan benar atau tidak bukan urusan ibu. Kalau dia minta maaf, terima saja maafnya dan maafkan dengan tulus, dengan ikhlas. Jangan punya anggapan ini jangan-jangan maafnya cuma formalitas saja. Itu urusan batin. Masalah kita dia minta maaf, berarti lahiriah kita tahunya itu dia minta maaf semacam itu. Bagaimana batasan saya sebagai seorang istri yang membantu suami berdagang, membuka rumah, makan di rumah? Bagaimana sikap saya dalam melayani pembeli? Apa yang dibolehkan dan tidak dibolehkan agar dapat menjaga pandangan? Kalau bisa punya rezeki yang lebih, cari ada yang melayani khusus, bukan ibu-ibu yang melayani khusus untuk ini. Kalau bisa malahan ini membuat seperti yang ada di Arab Saudi, laki-laki tempatnya sendiri, perempuan tempatnya sendiri, itu lebih luar biasa lagi. Namun kalau tidak, urusan ibu-ibu tidak untuk ngurus ini dulu, biar nanti suami yang carikan, ada yang membantu dan nanti dia ngurusi kasir dan untuk melayani pembeli. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita menghadapi pelakor yang gencar mengganggu suami, bahkan memfitnah suami yang mengganggu dia sampai dilaporkan ke atasan? Berarti pelakornya ini teman satu kantor mungkin ya, yang gencar mengganggu suami, bahkan memfitnah suami yang mengganggu dia sampai dilaporkan ke atasan. Ini kira-kira jadi pelakor ini, suami kira-kira buat sesuatu nggak dengan pelakor ini? Suami tebar pesona nggak kira-kira? Iya kan? Nah, berarti suami juga butuh dinasehati. Bukan hanya nasihati perempuannya, namun nasihati juga suaminya. Kalau ini pelakornya ini sudah punya suami juga, beritahu saja kepada suaminya baik-baik. Kalau tidak dengan ibu atau lewat orang lain, beritahu saja langsung, ini istrinya mengganggu keluarga saya. Kalau tidak, lewat orang-orang yang dekat dengan dia lah, supaya nasihati langsung. Biar yang keluarga A ini tidak rusak, keluarga B ini juga tidak rusak. Kalau memang banyak memfitnah seperti ini, solusinya cuma satu untuk masalah fitnah, yaitu teliti dulu berita itu baik-baik, apakah itu fitnah atau tidak. Kemudian yang kedua, kalau ingin melakukan tabayun penjelasan, berikan penjelasan pada atasan, itu nggak benar. Kemudian sabar untuk menghadapi fitnah ini. Bila suami berpesan, bila tiba waktu sholat fardu, anak-anak diajak sholat ke masjid, jarak masjid dengan rumah sebelahan, suami mencari nafkah, berangkat pagi pulang malam. Kalau memang suami suruh seperti itu silahkan. Namun kalau itu anak perempuan, ibu dan anak perempuan di rumah. Kalau itu anak laki-laki, kalau dia mampu ke masjid sendiri, suruh ke masjid, ibu tetap di rumah. Namun kalau tidak bisa untuk mengajaknya dia, silakan untuk mengajak dia sambil ibu ke masjid pula. Kalau menantu itu termasuk mahram? Enggak. Menantu termasuk mahram, bahkan mahramnya itu mahram mu'abbad, mahram selamanya. Mantan menantu enggak ada, mantan istri ada, mantan menantu enggak ada, mantan mertua tidak ada. Kita dengan mertua kita mahramnya mahram selamanya. Ya, mertua dengan kita sebagai menantu mahramnya juga mahram selamanya. Namun tidak untuk suami istri tadi. Ya, kalau sudah cerai berarti tidak mahram, tidak ada hubungan lagi. Suami saya dulu pernah selingkuh dengan rekan kerjanya, meskipun hanya via WA.
tapi saya sangat terluka sekali. Bagaimana baiknya saya menyikapi luka lama tersebut? Kalau bisa sabar dan itu terus dilupakan lebih bagus. Dan saran saya, suami itu diajak untuk ngaji, untuk datang ke majelis ilmu, ngajak suami juga untuk masalah ini. Insya Allah kalau suami mau perbaiki diri, suami juga sadar dia salah, kemudian ibu juga akan terus tenang. Kebaikan itu ada dalam majelis ilmu. Karena Nabi SAW mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki dapat kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Dua lagi, apabila suami tidak mau mengakui perselingkuhannya, tapi juga tidak mau berpisah dengan istrinya, menggantung statusnya, apa yang harus istri lakukan? Suami masih memberi nafkah lahir untuk anak-anak, tapi bukan untuk istri. Apabila suami tidak mau mengakui perselingkuhannya, berarti selingkuh, tapi juga tidak mau berpisah dengan istri. Kalau memang istri tidak mau melanjutkan hal ini, istri bisa gugat. Kalau ini nikahnya resmi, berarti gugat nanti lewat apa? Pengadilan agama. Kalau memang sudah tidak bisa lagi dilanjutkan, istri bisa cari solusi itu. Itu solusi yang paling terakhir kalau tidak mau kembali lagi. Ustadz, apakah menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama termasuk selingkuh? Dan bagaimana sikap istri pertama seharusnya? Secara hukum sah. Namun secara melihat dari kenyataan nantinya ada sakit hati. Dan seorang muslim adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Muslim itu tidak nyakiti orang lain dengan lisan dan juga dengan kata-katanya, dengan tangannya juga tidak. Kira-kira seperti ini sakit hati nggak ibu-ibu? Ini suaminya nikah diam-diam, sakit hati nggak kalau ketahuan? Sakit hati kan? Karena tidak ada terus terang di sini. Walaupun kita bahas secara hukum sah, ingat cuma secara hukum saja, tidak bisa terbantahkan untuk masalah ini. Namun secara kekeluargaan nantinya punya masalah-masalah berikutnya. Bagaimana hukumnya pria atau wanita sering chattingan? Sudah tadi dihindari. Jika ada seorang ibu yang sudah ditinggal oleh suami dan kemudian ingin menjalankan nikah siri, tetapi ibu tersebut sudah tidak punya bapak dan tidak punya saudara laki-laki, tapi beliau punya anak laki-laki yang sudah berkeluarga, bagaimana dengan walinya? Satu, saran saya tidak nikah siri, nikahnya resmi. Yang kedua, anaknya tadi bisa menjadi walinya menurut pendapat sebagian ulama. Namun kalau ini lewat KUA, silakan tanyakan walinya pada KUA. KUA punya ketentuan sendiri dalam masalah ini. Soalnya sepemahaman saya mazhab Syafi'i tidak membolehkan wali itu dari anak kandungnya sendiri. Ya, sepaham saya seperti itu. Kalau KUA menganut mazhab Syafi'i berarti tidak dibolehkan. Nanti KUA akan mencari wali yang lainnya, bukan dari anaknya namun mencari wali yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan masalah-masalah yang ada Allah Subhanahu wa taala lepaskan dan angkat dari kesulitan-kesulitan yang ada dalam kesulitan dalam rumah tangga dan juga masalah ekonomi dan yang lainnya, masalah penyakit yang berat. Mungkin Allah angkat kita semua dari berbagai macam musibah dan cobaan dan memberikan jalan keluar dengan begitu mudahnya. Demikian, mudah-mudahan mendapatkan berkah dan kami cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada yang mau membeli buku-buku saya, ada di luar sana di sebelah utara dan juga ada kalender dari urumaiso.com. Matur nuwun.